Ay akan. Neng. Nang atuh mending ngalamun wae. Hayu atuh. Ayo. Kang ih, tapi asa cara redem. Tapi dah semata akang mah teu ceudem. Hayu atuh. Gaskeun celek. Hai Sobat Ulin, apal teh soal kesenian? Apal atuh, akang apa tuh? Apal. Kesenian itu merupakan ungkapan yang menggambarkan corak suatu daerah loh. Sumedang, kota kecil di hamparan tanah Pasundan. Sebagian daerah di Sumedang masih lekat dengan spirit dan identitas khas kaum agrarisnya. Salah satunya desa wisata Rancakalong. Di Sumedang, cuma di Rancakalong kesenian sakala ini hidup. Halo Sobat Ulin, yuk Ulin sareng Neng. Ya Kang Woga tuh. Ayo tuh. Ada sesuatu yang tumbuh dan lama mengakar karena jejaknya terendus sejak kerajaan kuno Pajajaran. Namanya Tarawangsa atau Jentreng. Tarawangsa adalah seni tari yang diiringi petikan dawai mirip rebab dan kecapi. Jadi, sekarang Neng lagi jalan ke desa wisata Rancakalong buat lihat Tarawangsa sama Jentreng nih. Tarawangsa sama Jentreng ini dulunya dipakai untuk ritual kuno yang erat dengan Nyi Pohaci Sanghyang Asri atau Dewi Sri, Dewi Kesuburan yang diyakini sebagian besar masyarakat Jawa dan Bali. Kang, kayaknya lagi ada yang main Tarawangsa tuh di sana. Ih, lihat yuk. Gening, hayu atuh. Sebenarnya sih ini alat musik Tarawangsa sangat penting di masyarakat Rancakalong. Soalnya kan ini dari bubuyut zaman dulu, waktu abad berapa saya kata dulu abad lahirnya. Masa kalau sampai sekarang harus punah, itu saja nggak ada penerusnya. Seharusnya harus ditingkatkan, dilestarikan. Kalau sejarah yang saya tahu gitu ya, katanya waktu dulu itu di Rancakalong itu pernah terjadi gagal panen padi di sini tuh. Nah, udah itu di Rancakalong itu nggak menanam padi, diganti sama hajli. Hajli itu namanya sih? Yang bulat itu nggak sih? Tapi kan kalau orang Sunda mah suka pakai tasbih lah. Kayak gitu. Tapi kan yang itu bisa kalau Bisa juga ditumbuk dimakan. bisa dimakan ya. Cuma seiring berjalannya waktu terus ada kejadian jadi Ya nggak tahu ya nggak tahu kejadiannya apa. yang intinya mah si hajli itu teh jadi gimana? Jadi pengganti terus jadi juga malapetaka gitu. Nah akhirnya di Rancakalong itu berusaha mencari benih padi. Akhirnya dari Rancakalong itu mengutus beberapa tokoh ke Mataram. Waktu itu si benih padinya itu adanya di Mataram. Yang pertama ya nggak tahu berapa kali gagal gitu. Nah akhirnya tokoh Rancakalong itu membuat Tarawangsa ini. Jadi intinya gimana ya sebutnya, membeli hati raja gitu. Si rajanya itu tersentuh gitu hatinya. Nah akhirnya padinya itu dikasih si
tumbuh lagi. Si benih padi itu dikasih ke sini, lalu diamerkin. Alhamdulillah sampai sekarang yang bisa dilihat sendiri kan, Ranca Kalong sangat sejahtera, kita subur gitu ini. Yang saya ketahui gitu, di sini emang banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang ada di sini gitu. Contohnya kan dari senar kan ada 7, ini melambangkan hari gitu, seperti itu. Terus ini yang lembamnya itu ada 2, siang dan malam. Bisa juga kalau disambungkan dengan agama gitu, ini juga kan 2 kalimat syahadat gitu. Bisa seperti itu. Desa Ranca Kalong tak pernah lepas dari kisah Tarawangsa. Dahulu, Tarawangsa identik dengan prosesi ritual panen raya. Tapi kini zaman telah berubah. Kesenian ini tak lagi penuh ketabuhan. Tak lagi harus dibunyikan saat panen tiba. Memainkan saat bersantai pun tak masalah. Bahkan bisa jadi pengisi kesunyian ketika malam jatuh di desa. Kesenian ini juga disebut dengan seni kaum gender. Konon katanya, tarian ini bisa menenangkan jiwa siapapun yang menarikannya. Ternyata banyak loh kesenian di Sumedang yang belum Neng dan Sobat Ulin tahu. Kebayang gak sih seberapa banyak kesenian yang ada di Indonesia? Mau kan temenin Neng cari tahu? Temenin Neng di lain waktu ya. Jika otak mulai pusing, maka otak butuh refreshing. Maka dari itu, berangkatlah traveling. Tong poho ulin. Udah dah. Dadah. Ayo, Neng. Aduh.